Pertama saya bilang selamat hari Natal semuanya. Selamat Natal. Tapi tahun ini Tuhan memberi tema dalam hidup saya. Jangan hanya merayakan Natal, tetapi jadilah Natal untuk orang lain. Keren nggak itu? Apa artinya? Jadilah Natal untuk orang lain. Ya, kita harus menjadi Yesus untuk mereka. Supaya Natal ini pun mereka bisa menikmati Natal itu yang sesungguhnya. Kalau Natal setiap tahun kita hanya peringati untuk diri kita sendiri, maka kita nggak adil. Sebab di sekitar kita, percaya nggak kalimat ini? Di sekitar kita masih ada beberapa orang yang selama hidupnya mereka nggak pernah tahu dan tidak pernah bisa merayakan Natal. Betul atau tidak? Sekali aja mereka belum pernah. Lah kita ini, apalagi kita yang lahir sebagai orang Kristen, sudah nggak ngitung berapa kali kita merayakan Natal. Apalagi kami orang-orang timur itu punya istilah. Begitu Kristennya kita, sampai waktu lahir potong tali pusat pakai Alkitab. Betul, itu kalimat dari Maluku itu. Dari Minahasa, dari Sangir. Luar biasa. Nah, jadi kita nggak hanya merayakan Natal, nggak hanya mengucapkan selamat Natal, tapi ayo ajak sebanyak-banyaknya saudara kita yang mau menjadi Natal buat orang lain. Siapkan Matius pasal yang pertama ayat 19. Matius 1 ayat 19. Saudara, Natal itu tidak dimulai di kandang Bethlehem. Salah. Setuju? Natal tidak dimulai di ibadah gereja. Natal tidak dimulai di bait suci di Yerusalem. Natal tidak dimulai di padang Efrata ketika para gembala dikagetkan oleh paduan suara jutaan malaikat. Wih, syok mereka. Wih, apa ini? Tapi saya akan katakan, Natal dimulai di keluarga. Katakan amin. Amin. Natal dimulai di keluarga. Itu sebabnya mengapa setan begitu benci dengan keharmonisan keluarga. Setan tidak benci dengan pernikahan. Selama pandemik ini saja orang mereka nikah nggak habis-habis. Malah saya suruh semua orang-orang muda cepat nikah mumpung pandemik. Murah. Betul tidak? Murah. Undangan tidak banyak dan kado tetap datang karena bisa online. Seru loh ya, seru menikah zaman pandemik ini. Ini orang nggak usah datang. Lalu nomornya ada, jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Kenapa Bu? Tapi benar kok. Benar ya, makanya itu. Nah, jadi iblis tidak benci dengan acara pernikahan. Iblis tidak benci dengan acara pesta nikah. Enggak, 2 minggu lalu saya kaget, saudara. Ada orang Indonesia di Jakarta di tengah pandemi ini buat pesta nikah untuk anaknya, biayanya 5 miliar. Sampai saya kaget karena dekorasi aja berapa puluh juta. Terus souvenir untuk yang tamu. Padahal kalau buat acara nikah di Jakarta itu banyak loh. Orang-orang itu cuma sewa baju pesta, nggak kenal siapa orangnya, dan datang untuk makan gratis. Serius. Dan itu sudah biasa. Di tempat-tempat pesta, gedung-gedung besar seperti Balai Kartini, itu paling banyak. Itu di kampung-kampung sebelah gedung-gedung pesta nikah itu ada persewaan. Dari yang paling murah, baju pesta 50.000. Main keren dikit bisa 100.000. Lumayan bisa makan gratis di tempat yang enak. Nah yang terima tamu kan nggak tanya kenalin dari siapa, nggak sempat dong. Maaf, serius. Maka itu pesta nikah itu rugi ngabisin duit. Maaf saya berkata, yang punya catering saya minta maaf untuk ngomong ini. Terus tetapnya habiskan nggak ada catering. Jadi yang iblis benci itu keluarga harmonis. Ya, setuju atau tidak? Maka itu lihat ayat ini. Natal tidak dimulai di kandang Bethlehem, di padang Efrata, tetapi Natal dimulai di keluarga. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
Matius 1:19. Maaf. Matius 1:19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Apa? Lihat ini. Titik 2. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, yang menarik saudara, disebut keluarga itu tidak dimulai dengan mama papa mantu. Ini orang timur berkata, mertua kalau nggak tahu papa mama mantu. Saya ulangi, keluarga tidak dimulai dengan orang tua dan mertua. Tapi lihat ayat 19. Keluarga itu ditentukan oleh suami. Yes. Karena Yusuf suaminya. Jelas bukan? Saya ulangi. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya. Nah ini suaminya. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ada salah seorang anak kami namanya Finis Winarto. Dan dia pakai nama, istilahnya nama apa ya? Kalau nulis apa-apa terus nama samaran. Itu sama ada jurnalis di sini. Istilah nama apa ya? Nama pena. Nama pena. Iya, nama apa? Nama pena apa tadi? Nama apa istilahnya? Eke. Also known as. Iya, tahu ya istilah itu. Nah, anak kami ini namanya, nama nickname-nya, nama penanya Mas Paijo. Tadi pagi dia nulis bagus. Tiap pagi dia nulis yang bagus. Ini saya sudah siapkan supaya dia membukukan tulisan-tulisan tiap pagi bagus. Nah, tadi pagi dia nulis ini. Hei, siapa yang 2 hari lalu pada merayakan hari ibu menulis kata-kata nan indah untuk ibunya, tapi menyakiti istrinya? Lebih baik dia tampar mukanya sendiri sampai berdarah-darah. Setuju saya ngomong itu, betul nggak? Loh, untuk apa kita mengasihi ibu kita, tapi kita nggak mengasihi istri kita? Loh, kok nggak ada yang ngamen? Terus yang mana istri ngamen gitu loh? Lagi, aduh. Suaminya pada baik-baik. Kenyang apa ini? Wah, gawat ini kok bilang kenyang. Betul nggak? Saudara, ternyata Natal itu ditentukan oleh seorang suami yang akan menjadi ayah. Siapa ingat tahun 70-an, setelah Perang Dunia Kedua, ya, Eropa itu hancur bukan cuma secara fisik kota-kotanya, apalagi Jerman. Wih, Jerman paling hancur di antara semua negara di Eropa karena Nazi Hitler dan mereka kalah perang. Tapi mereka juga hancur secara ekonomi, mereka juga hancur secara moral. Hancur semuanya. Banyak janda dan banyak fatherless, anak yatim. Karena suami-suami ayah-ayah mereka mati perang. Wih, menyedihkan. Nah, dalam kondisi perang hancur seperti itu, gereja tidak bisa menjadi jawaban. Lalu muncul seorang dia istilahnya bukan cuma psikolog. Pernah dengar nama Sigmund Freud? Ya. Ya, saya kagum pada dia karena tulisan-tulisan buah pikirannya itu luar biasa. Nah, dia punya teman namanya Nietzsche atau siapa? Sama-sama orang Jerman. Nah, Nietzsche ini yang nulis Tuhan itu mati. God is dead. Setelah Perang Dunia, karena mereka mana gereja yang begitu megah hancur semua? Di mana Tuhan? Nah, akhirnya Sigmund Freud menulis, dan itu betul. Ternyata manusia itu nggak beda dengan binatang. Kenapa berkata begitu? Waktu saya baca tulisannya, saya menyetujui. Sebab binatang itu nggak saling membunuh, saling memakan. Dan ternyata manusia juga begitu. Perang itu saling membunuh, saling makan. Padahal sama bangsa Eropa. Bahasa mereka juga rumputnya sama. Nah, lalu
Simbol suatu istilah yang membuat Eropa hancur sampai hari ini. Ternyata manusia itu nggak beda dengan binatang. Nah, dari kalimat itu lahirlah free sex di Eropa ya setelah perang. Dan aliran itu masuk ke Amerika awal 70-an. Kalau saudara pernah dengar nama The Jesus People atau kaum hippies, dan mereka berontak kepada gereja, itu rohnya itu sampai ke Amerika. Dan terjadi akibat sampai hari ini free sex. Nah, Jerman negara yang paling hancur. Ribuan kasus di pengadilan tidak pernah terselesaikan. Kenapa? Karena banyak orang-orang tua, papa, mama yang anak gadisnya hamil karena free sex. Tapi gak ada yang ngakui. Siapa mengambil dia? Mereka pesta narkoba, pesta judi, pesta alkohol, nggak tahu. Wah, pengadilan kebingungan. Terus gimana cara mengetahui anak ini bapaknya siapa? Bisa bayangkan nggak? Nah, saya ngikuti sejarah itu, saya kaget. Ternyata itu menolong kebenaran Matius 1 ini. Tahun 74, saya lupa presiden Jerman, kanselernya siapa tahun itu. Kalau nggak salah Willy Brandt atau siapa, saya lupa. Mencari, tolong temukan solusinya. Ini kasus pengadilan gantung semua, ribuan kasus. Orang-orang tua nuntut pemuda, siapa yang mengambil anak ini. Saudara, dalam penelitian tahun 74 ini, saya lupa istilah bahasa Jermannya, tapi begini hasilnya. Di situ baru ketahuan. Ternyata darah manusia itu bukan dari ibunya asalnya, tapi dari bapaknya. Nah, kalau istilah Indonesia, tes keayahan. Saya lupa dalam bahasa Inggris, sobat. Paternal. Nah, begitu ini ditemukan, kaget. Oh, jadi anak-anak itu bisa diketahui bukan dari siapa ibunya. Kalau ibunya tahu loh, yang melahirkan kok ada fotonya semua. Tapi bapaknya yang mana? Ternyata tes darah, tes keayahan. Akhirnya pengadilan selesai. Ketahuan dites semua itu laki-laki, cowok-cowok. Yang anak-anak perempuan ini ingat, kamu pernah di Indonesia apa? Maaf ya saya ngomongnya. Apa hubungannya dengan ayat ini? Ternyata Yesus Kristus Tuhan bukan dari darah Maria. Ngerti nggak maksudnya? Tapi dari darah ayahnya. Nah, tapi masalahnya kan mereka nggak hubungan seks. Wih, ini ada revolusi yang luar biasa. Di situ dibuktikan, maka itu darah Yesus Kristus Tuhan Maha Kuasa. Karena bukan darah seorang laki-laki manusia, tapi dari Bapa di surga. Kamu nggak ada yang ngamen toh? Amin. Kita lagi takjub, Pak. Takjub ya, Buriwo, aku benar. Jadi ini bisa dibuktikan baru tahun 1974. Bayangkan, terima kasih. Saya kepanasan juga. Oke, tapi jangan dulu di situ. Saya nanti, angin kena tampukmu nggak apa-apa. Serius, secara luar biasa. Nah, dimulai lagi sekali Natal dimulai dari ketulusan seorang suami. Maaf ya, saya ini kalau ngomong ya apa adanya. Kira-kira kalau ada cowok kayak Yusuf di sini, maaf saya cuma ngomong. Ayo kita pria-pria ya mau senyum, mau tertawa, mau apa komen silakan. Maaf, segoblok-gobloknya Yusuf, dia nggak cium pacarnya, nggak peluk Maria, apalagi tidur bareng, kok tonton hamil. Ngerti nggak? Loh, harusnya gimana? Tunangannya, sebagai tunangan Maria ini, kalau kita Yusuf, ayo, mengerti nggak pertanyaan saya? Baku hantam ya, nah itu, Rambon, baku hantam. Saudara, ayo kita bahas masalah ini luar biasa. Ternyata Yusuf ini seorang suami yang tulus. Memang dalam hukum Yahudi, kalau sudah tunangan, itu sudah sah suami istri. Tapi tidak boleh tinggal serumah. Sah. Maka itu Yusuf sudah disebut suaminya Maria.
Cuma belum ada pesta untuk meresmikan. Itu hukum Yahudi. Dan inilah Yusuf, seorang suami yang luar biasa. Maaf kalau saya katakan ini. Ada istrinya nyeleweng, ada. Tapi dalam fakta, ayo jangan pakai alasan kita ngaku. Lebih banyak suami atau istri yang nyeleweng. Ayo faktanya ini. Sama-sama. Enggak dong, sama-sama. Sama. Setuju, ibu-ibu, istri-istri setuju sama-sama? Maaf ya, maaf. Saudara, ini loh. Hal yang pertama, kalau seorang suami, seorang ayah di dunia ini seperti Yusuf, saya baca lagi menarik. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini ketulusan Yusuf. Dampak yang pertama di dalam keluarga. Saya ulangi lagi, Natal tidak dimulai di kandang Bethlehem, tidak dimulai di padang Efrata. Natal tidak dimulai di gereja, di bait suci Yerusalem. Tapi Natal dimulai di mana? Keluarga. Dan kata keluarga itu tergantung suaminya. Dampak yang pertama dalam keluarga. Kalau suami-suami tulus hati seperti Yusuf. Dampak pertama, anak-anak respek penuh kepada ayahnya. Ya. Betul atau salah? Ini luar biasa. Amin. Respek. Mau saya cerita ini? Ya, saya sebut nama karena bukan rahasia. Siapa yang pernah ingat nama A.A.G. di Indonesia? Ustadz terkenal. Saya mengagumi dia. Tanya istri saya. Khotbah-khotbahnya itu luar biasa. Hebat. Jutaan orang ikut dia. Saya ke pusatnya di Geger Kalong, Bandung. 2 kali. Hanya untuk melihat ini orang hebat. Wih, setiap hari puluhan ribu orang. Puluhan ribu, bukan ribuan. Itu bus-bus turis. Wih, pokoknya seru. Saya bilang, nggak ada ya gereja kayak begini ya. Hebat. Yang tahu mas, kapan pamornya hilang? Waktu dia ceraikan istrinya. Nah itu aneh. Padahal dalam buku mereka, laki-laki itu boleh menikah paling tidak 4 kali. Loh, kok aneh? Wih, ibu-ibu marah, istri-istri marah. Karena idolanya merendahkan wanita. Setelah beberapa waktu saya balik ke sana, kaget, sepi. Saya menemui beberapa penjual. Aduh Pak, kami menderita sejak AA itu menceraikan istrinya. Karena nggak ada yang datang lagi. Biasanya kami bisa hidup jual souvenir, jual makan, jual apa. Saya itu terus mikir. Di hukum yang mereka miliki boleh seorang suami menikah lebih dari 1. Ternyata tokoh idolanya melakukan hukum yang sama. Kenapa mereka tidak terima? Maka jawabannya ada di Ibrani 13 ayat 4. Coba bacakan dulu ya. Ibrani 13 ayat 4. Ini luar biasa. Maka itu di berita Natal hari ini, baik mengikuti via Facebook, Instagram, dan Zoom, maupun mengikuti lewat audio ini, dan semua kita yang ada di sini, renungkan firman ini, Ibrani 13 ayat 4. Ayo, ada kitabnya, ayo kita baca sama-sama. Ini penting sekali. Ibrani 13 ayat 4. Ya, udah kita baca serentak ya. 1, 2, 3. Hendaklah penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah ada orang mencemarkan tempat tidur pernikahannya. Yang betul begitu, sebab orang zina dan berzina akan dihakimi, akan dihukum oleh Tuhan. Luar biasa. Tidak ada. Ternyata tidak ada buku di dunia, catat, yang menulis
bahwa tempat tidur pernikahan kita harus dikuduskan, dihormati. Dihormati loh. Saudara, honor your marriage bed, bahasa Inggrisnya. Ini luar biasa. Bahkan sampai hari ini tidak ada pemerintah di negara mana saja yang buat sensus tempat tidur rakyatnya. Itu pemerintah nganggur. Betul nggak? Ternyata hanya surga yang buat. Jadi surga tidak mendata uang kita berapa, enggak urusan. Surga tidak mendata apa kekayaan kita. Yang surga data adalah tempat tidur kita. Harus full honor. Maaf, tokoh kedua adalah Ahok. Maaf. Betul? Hebat. Orang menangis waktu dia di penjara. Belum pernah loh ada tokoh di Indonesia yang nangis sedunia, betul nggak? Waktu itu, di kota mana, negara mana, ini orang hebat itu. Tapi di dalam penjara dia ceraikan istrinya. Maaf, saya tidak menghakimi mereka, itu hak masing-masing. Cuma saya mau cerita, ternyata firman ini tertulis di hati semua manusia, yang Kristen, ateis, Islam, semua. Bahwa semua orang dalam hatinya tertulis hukum, hormati pernikahan. Dan buktinya ketika tokoh-tokoh itu tidak mengasihi istrinya, pamornya hancur. Ya puji Tuhan, Ahok tetap dipakai. Kok dibedakan yang satu, ya beda sekali dong ya. Maaf. Ini loh. Seandainya para suami termasuk Ahok melakukan ini, oke, Ahok nuduh Veronica berzina, kita nggak tahu urusannya. Tapi kalau mau seperti Yusuf, pasti ceritanya lain. Amin. Nah, ini dia. Maka itu para suami, ayo kita lakukan kebenaran ini dalam hidup kita, supaya anak-anak kita menjadi orang-orang hebat. Maaf, saya tidak mau mengungkit, cuma saya ingin tanya. Siapa di antara kita yang pernah kenal atau tahu seorang pendeta hebat, tapi ada di antara anak-anak pendeta itu, hidupnya rusak? Maaf, saya cuma tanya, jangan sebut namanya. Pernah tahu nggak? Iya. Yang lain saya tanya, pernah tahu? Pernah. Ada keluarga benar. Ada. Saya cari rahasianya. Kenapa sih anak pendeta bisa begitu jahat buat malu orang tuanya? Saya kaget. Ada istilah dalam bahasa Jawa. Ojo koyo gajah dibelangkoni. Jangan seperti gajah pakai belangkon. Tahu belangkon? Yang topinya orang Jawa. Ya. Itu artinya jangan bisa khotbah tapi tidak menjalani. Ternyata penyebab terbesar anak-anak pendeta ada yang kecewa dengan Tuhan dan jadi rusak. Karena apa yang dikhotbahkan papanya tidak dilakukan di rumah. Anak langsung nggak mau dengar khotbah papanya. Saya tanya, wajar nggak? Saya tanya, wajar tidak? Saya tanya kok. Wajar. Untuk apa kamu ngomong? Kalau di rumah kamu seperti itu. Ini loh saudara. Maka itu di Natal hari ini, mari kita serius melakukan kehendak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Amin. Mari para suami kita berlaku seperti Yusuf, tulus. Nggak ingin memalukan istrinya, jaga, lindungi. Maka itu kenapa dalam Efesus 5 dikatakan bahwa seorang suami harus menjaga istrinya seperti tubuhnya sendiri. Karena itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Efesus 5 mulai ayat 22 sampai 33. Nggak usah dibaca, dicatat saja. Efesus 5 ayat 22 sampai 33 itu khusus satu perikop tentang suami istri. Anak-anak, kalian hebat, bisa main sendiri ya. Nah, inilah yang Tuhan cari di antara kita. Ayo mulai hari ini kita semuanya serius. Ya. Terus ayat 20. Menarik lagi, Matius 1 ayat 20.
Ayo kita bongkar hidup Yusuf ini, kita teladani. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, Yosua, bahasa Ibrani-nya. Artinya Yehova Shalom, Yehova damai, penyelamat, Yosua. Terus, karena dialah Yehosua itulah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayo kembali. Maaf ya, ini salah satu cara Roh Kudus mengajar saya untuk mengenal firman Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus sering menjadikan saya pelaku dari tokoh-tokoh itu. Coba bagi saudara yang belum pernah tahu cara ini, pakai cara ini. Cara baca Alkitab, misalnya tentang Samuel. Tiba-tiba Roh Kudus bawa saya, kalau saya jadi Samuel gimana? Nah, termasuk di ayat ini. Kalau saya jadi Yusuf, ayo jujur. Boleh nggak saya berkata, mimpi ini, jangan-jangan karena kekenyangan aku tadi, terus tidur ini mimpi. Loh, boleh nggak? Atau, kan orang-orang bilang, mimpi kan bunganya orang tidur, kembangnya orang tidur. Jadi pertanyaan saya, Yusuf bisa menolak nggak? Ini bukan malaikat, ini bukan Tuhan. Maaf, saya cuma tanya. Bisa. Aku nggak ngapa-ngapain, kok enak suruh terima. So ngaku ya gitu anakku. Karena serius, inilah Yusuf yang luar biasa. Dia nurut. Dia taat. Bagian terakhir, dan nanti Pastor Roman akan melanjutkan untuk Lukas 1. Lukas 1. Ayat 35. Jadi ketika Gabriel mengunjungi Maria pertama kali, Maria lagi santai hari itu di rumahnya di Nazaret. Tiba-tiba Gabriel datang, "Hei engkau yang dikaruniai, you are the blessed one." Malaikat berkata, "Shalom." Wih, kaget, ada apa? Terus Gabriel berkata, "Tuhan Yahweh yang kudus memilih kamu untuk kamu menjadi ibu dari bagaimana mungkin aku belum menikah?" Ayat 35 coba baca. 1, 2, 3. Jawab malaikat kepadanya. Ya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya. Sebab itu anak-anak yang panggilan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi setelah Maria bertanya kepada Gabriel, bagaimana aku bisa hamil? Aku belum menikah. Jawab Gabriel. Apa jawab Gabriel kalimat pertama? Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu. Saudara, nah inilah, ini yang saya uraikan dengan penemuan di Jerman. Maaf ya saudara, maaf. Saya mau pakai kata, jadi Maria hamil, spermanya itu Roh Kudus. Bagaimana aku bisa mengandung, aku belum menikah? Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Yahweh Tuhan yang Maha Tinggi. Maaf, saya pernah menemukan di terjemahan, saya lupa Alkitab apa. Kata menaungi kamu, itu ada kata meniduri kamu. Pantas dia bisa hamil. Jadi darah Yesus Kristus Tuhan bukan dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus ini. Hebatnya, maka itu saudara, ayo mulai hari ini jujur ya jujur. Maaf. Di ibadah kita suami istri bisa sok mesra, maaf, bisa tidak? Bisa. Tapi sampai rumah jadi musuh lagi. Tunggu ada ibadah lagi, mesra lagi. Maaf, ada nggak keluarga Kristen seperti itu? Nggak ada ya? Berarti belum menikah insya Allah. Saya sudah menikah belum? Oh maaf, oh, bisa. Oh, maaf. Bahkan tidak sedikit keluarga majelis gereja pun bisa main sandiwara. Nah, maka itu yang Tuhan lihat bukan waktu kita di ibadah, waktu kita di rumah bagaimana. Disitulah anak-anak kita melihat kita ini pemain sinetron atau tidak.
Ngerti kalimat ini? Kok tertawa kenapa? Jangan nunjuk. Ya toh, kita ini pemain sinetron atau tidak? Kenapa? Desi Ratnasari atau Ratna Sarumpait? Loh kan Ratna Sarumpait itu pemain sinetron hebat. Saudara, ayo kita berubah di Natal ini. Amin. Kita berubah di Natal ini. Ayo pulang dari sini, keluarga kita dipulihkan semua, hidup kita bahagia, anak-anak kita bahagia, mereka tidak lihat kemunafikan. Di luar rumah dan di dalam rumah kita semua sama. Suami istri saling mengasihi, ya saling mengampuni. Saya akan akhiri dengan kalimat ini. Satu-satunya alat yang bisa membuat pernikahan kita bahagia dan jadi surga di bumi dan kita harmonis, cuma satu: mengampuni. Apa satu-satunya alat buat keluarga kita seperti surga? Mengampuni. Kenapa harus mengampuni? Nah ini, kalau Natal dimulai dari keluarga, tujuan Natal itu karena Tuhan mau mengampuni kita, bukan? Betul tidak? Ya. Kalau nggak ada pengampunan dari Tuhan, ngapain merayakan Natal? Nah, ternyata tidak ada senjata alat lain dalam menjaga keluarga harmonis kecuali mengampuni. Suami istri jangan kehabisan pengampunan. Saya mau tanya begini. Kemarin-kemarin kita pernah salah nggak? Jawab, kemarin kita pernah salah nggak? Banyak. Nah, sering. Cuma banyak sering. Hari ini bisa salah? Bisa. Besok akan salah? Bisa. Betul? Ada manusia nggak pernah buat salah? Tidak ada. Ada, boneka. Atau manusia. Iya. Nah, maka itu sekarang di Jepang, di Tiongkok sudah jual istri dari robot. Bahkan bisa pesan mau mirip siapa. Dan bisa melayani. Luar biasa. Maaf. Disiapkan organ seksnya juga loh. Gila ini. Ya karena kalau menikah dengan istri yang hidup masalah nggak habis-habis. Cari robot tahu. Wih keren. Sama saya. Nah, maka itu selama kita menikah dengan manusia pasti akan sering salah. Setuju? Ya. Maka itu pengampunan harus mutlak ada di keluarga kita. Jadi kalau pasangan kita bersalah, kita harus tertawa. Bukan itu kaget bukan? Bukan mentertawai yang salah, tidak, mentertawai diri sendiri. Begitu kita tahu pasangan kita salah, ternyata kita sama ya. Kok nggak aneh? Loh, telat lagi tertawanya. Telat ini. Loh betul nggak? Iya, ternyata sama. Ya udah, yuk. Betul, setuju Doris ngerti ya maksud itu? Enggak. Loh. Siapa bisa bantu Doris? Siapa bisa bantu Doris? Ngerti maksudnya? Enggak, oke ya. Jadi kita sadar nggak kita ini sering salah? Iya. Hari ini bisa salah nggak? Iya. Besok akan salah nggak? Nah, jadi kalau pasangan kita bersalah, Oh, kita sama tertawa. kita. Mentertawakan diri sendiri. Ternyata kita sama. Salah juga. Sering salah. Ya udah, ayo makan yuk. Gitu. Amin. Amin. Kalau pernikahan seperti itu, surga di dunia. Anak-anak kita nggak akan capek lihat dua petinju di rumah. Ya benar loh, anak-anak capek kalau ada dua petinju di rumah. Kalau saya dikelui anak-anak, itu papa mama gimana? Saya bilang, Om beliin ring tinju ya, kamu jadi wasitnya. Mau sampai ronde berapa mereka dua? Maaf ini istilah saja. Kasihan anak-anak. Kalau kita bertengkar terus tidak saling mengampuni. Maka itu Natal bawa perubahan besar. Amin. Bukankah Natal itu berita damai? Yes. Damai di bumi. Ayo damai di keluarga kita. Izinkan saya berkata, percuma beli pohon Natal mahal-mahal,
hiasan Natal mahal-mahal. Coba di rumah isinya cakar-cakaran. Setuju sama ngomong itu? Biarlah Raja Damai itu datang. Di hidup kita, di keluarga kita, dan damai itu akan tertular ke banyak orang yang kenal kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal.